drum band. Rupanya memang jadi semangat yang pukul itu. Rupanya juara 1. Alhamdulillah. Memang jengok bakat anak-anak kita ini luar biasa Bapak Ibu. Ini harus diapresiasi dan kita harus support ini agar anak-anak kita ini walaupun dia tinggal di tempat kata orang itu sederhana, tapi prestasi kita bisa berbicara tingkat provinsi, insya Allah tingkat nasional. Amin. Nah, awak tadi disambut Bu Ai, raso-raso bukan raso kiai lagi. Nah, aso disambut wakil bupati dah pulang. Aso itulah memang kadang-kadang tuh kapan lado aso itu laju biasa. Dapat di mana-mana Ibu, di Ulu Rawas, di mana pergi. Seperti inilah jamaah penuh nih. Jadi animo masyarakat tuh memang jengok ingin perubahan-perubahan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebutan yang kedua jengok ibu-ibu di masjid, anak-anak semua tertib-tertib ya. Nah jengok inilah hasil Ibu kalau anak-anak kok kita sekolahkan agama, kita beri pendidikan agama. Dan awak jengok anak-anak kita MTS man itu wajahnya cerah-cerah niat. Karena memang apa Ibu, mereka itu selalu bersama, dibimbing dengan agama, dibacakan Quran, dan mereka didekatkan dengan Allah. Dan itu memang beda. Nah ini adalah merupakan contoh bagi seluruh masyarakat dimanapun berada, bahwa yang akan dilakukan ke depan tentunya kita harus menjadikan setidaknya lembaga pendidikan kita ini menjadi lebih baik, dan anak-anak kita dengan agama ini antusias, mereka mencintai. Dan inilah tugas kita sama-sama. Nah Bapak Ibu saudara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sama-sama memahami bahwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu perjalanan yang ditempuh Nabi luar biasa. Karena di mana disekatakan luar biasa itu, Nabi di saat itu belum ada pesawat, belum ada Apollo, belum ada motor mobil. Yang ada waktu itu cuma kuda dengan unta, itu pun bentuknya binatang. Tapi Nabi di waktu itu Ibu belum ada apa-apa segi kendaraan teknologinya. Nabi lah sampai tembus ke langit ke-7, Sidratil Muntaha dan ke Mustawa. Bermula perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya Ustaz Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu? Jaraknya tuh Bu 1500 km. Apa Ustaz Ina yang ngukurnya? Dah, aku dak ngukur dah. Aku nanya dengan HP. Dengan bah Google tuh nah. Nah, Google tuh kalau diketik Ibu keluar kalau. Kamu tidak percaya, ketik Batu Gajah keluar situ. Google tuh. Nah, jaraknya 1500 km jauh. Kira-kira dari sini ke Jawa Tengah. Kalau naik mobil Mekah Masjidil Haram Masjidil Aqsa tuh kira-kira 2 hari 2 malam. Kalau naik pesawat mungkin kira-kira 1,5 jam. Kalau jalan kaki 3 bulan lah. Kalau kakinya sakit sebelah 6 bulan. Kalau nya seteruk tidak sampai. Nah, pokoknya itulah perjalanan dia. Jauh. Yang hebat lagi Nabi itu dari Masjidil Aqsa naik langit pertama 2, 3 berurutan sampai langit yang ke-7. Naik lagi ke Sidratil Muntaha, tak sampai situ muncak lagi ke Mustawa. Jangankan makhluk Allah yang lain, Jibril pun tidak diizinkan Allah, hanya sampai langit yang ke-7. Tapi satu-satunya kekasih Allah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke situ. Ini perjalanan yang luar biasa, diukur dengan akal gitu tidak masuk. Zaman tu motor dia belum ada, jangankan pesawat, Nabi lah sampai ke pucuk tu. Cara akal kita Ibu tidak masuk, akal kita tidak mungkin nerimo. Ngapa tidak nerimo? Karena tidak sampai ke situ. Tapi perjalanan Nabi Muhammad ini adalah perjalanan iman, keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu, oh Ibu, oh, coba aku nanya, apa kira-kira yang kalau Allah berkehendak tidak jadi? Jadi kalau, ya Bu ya, apa baik yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak masuk akal, pacak masuk, mentuhan nak. Yang mustahil bisa terjadi.
Yang ada kata tak masuk akal dengan mustahil itu hanyalah kekuasaan kita. Kalau kekuasaan Allah tanpa batas, apapun yang Allah mau, kun payakun, jadi maka terjadi. Tak ada yang bisa ngalanginya. Kalau Allah yang ngalanginya, tak ada yang pacak melepaskannya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tu Bapak kalau nak muat sesuatu, tak katiknya penghalang. Jangankan Isra Mi'raj, berapa lama Ustaz Inayah Nabi itu pergi dari Masjidil naik ke langit sampai ke ujung balik lagi. Cuman sepertiga malam, 4 jam pergi pulang. Tak masuk. Tapi karena Allah mau, jadi. Jangankan 4 jam Nabi balik pergi, 12 menit atau 10 menit kalau Allah mau, jadi Pak. Allahu Akbar jadi. Nah, kolah salah satu hikmah yang kita dapat petangko Isra Mi'raj itu Nabi berjalan dalam perjalanan Isra Mi'raj karena bukan Nabi yang berjalan dewek tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Kenapa bisa? Karena Allah mau. Tidak ada yang tak bisa kalau Allah melakukan sesuatu. Makanya ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita ke depan kepada adik-adik saya yang sedang sekolah, orang-orang tua, kita galau yang tinggal di Siko. Ya Bu? Ngapa? Hidup ini kalau kita merasa bahwa ada yang mutar balik hidup kau dengan kekuasaannya adalah Allah, kita aman hidup ini. Tak ada tempat yang perlu kita khawatir. Dan juga ketika ada kelebihan, tak ada berani kita nak sombong-sombongan. Awak misal contoh, ada orang Batu Gajah ko, orang itu sen yang rumah lu, mobil mahal, bini belaga, gemuk punai pula subini ko. Ada kita gila hebat itu. Anak ko sehat galo, sukses galo, apa kena ado kebun luas, kena itu ado galo. Jangan yang sedang macam tu tepuk dado sombong. Ya Bu? Kenapa? Tidak boleh sombong karena ada yang lebih hebat lagi. Siapa? Allah Subhanahu. Kenapa Bapak? Kalau Allah mau ubah kita, yang niko kita tepuk dado sombong gara-gara kita banyak kelebihan, 5 tahun lagi kita bertepuk dado pula pacak, tapi kita sago. Bisa. Adiko misal, no, bukan main, dekati uang hebat Batu Gajah aku cuman mama kolam. Hebat deh. Jangan bang ditepuk dado sungai toko. Kaget pacak Tuhan muatnya Bu, tepuk dado tadi kau sombong, pas sekali lagi tepuk dado penyakitan. Oh ya Allah ya Tuhanku. Mula nasib kau ban kau ya Allah. Lalain tepukannya. Kira-kira bisa dah Bu kalau Allah mau. Bisa. Hati-hatinya jangan sombong-sombong. Kalau ada kelebihan kita, perbanyaklah kita bersyukur. Mama cara syukur tu pertama janganlah cerewet dengan retau. Ya Bu ya, jangan nganggap remeh orang miskin dari kita. Ya Bu. Ngapo? Karena kita balik kaget juga deketek yang diuno. Kita lahir ketek yang diuno, kita balik deketek yang dibawa. Apa yang kita bawa dari lahir? Deketek diuno, tanah kering. Tahu tanah kering? Seharusnya kita mati juga sama Ibu. Ngapu dibungkus pakai kain kapan karena penghormatan. Sailonya itu soman. Keluar telanyang, balik telanyang. Nah betullah satu uangan kembali ke telanyang lah kau pula. Nah nyambut di kuburan lah Allah. Betul ya kami kali seko. Ada gede, gede, dan apa bungkus? Seharusnya Pak dosen dibungkus. Karena nak menghormati. Ngapa Ibu kain kapan kita tidak boleh dijahit? Harus yang lebih murah. Tak boleh mentangnya kayu. Kalau awak mati kau nak buku awak sutra dari India. Tak boleh. Dia harus kain kapan yang paling murah, bahkan lebih murah dari basahan. Mula aku kata kain basahan itu lebih mahal dari kain kapan. Karena kain kapan Ibu dah pacak dibawa mandi. Jangan cuba-cuba guna mandi kain kapan. Apalagi mandi di bawah kamar. Pakai kain kapan, tas siram tu, waktu jenguk kalau mak kau tu. Nah, siapa lewat sawan, siapa lewat sawan, siapa lewat sawan. Aku pakai kain basahan. Ya Bu? Bukan apa-apa, ucapkan anak kecil. Kau kita lahir tak bawa apa-apa, seharusnya balik tidak bawa apa-apa.
Kenapa pakai kain kapan? Karena itu sekedar penghormatan. Lain tak duno. Apa duno? Ada orang betul gajah mati ngono HP. Dah ngato kak, aku mati ngato laki. Belum cas HP ke benar-benar. Mula, di kain kapan aku sikona. Kalau aku tak tahu jawabnya aku SMS yo. Sinyal tak masuk kuburan. Lagi dipucuk kalau hilang sinyal lagi di dalam. Ya bu? Jadi yang sedang banyak ketok ini sedang sukses, banyak bersyukur. Bantulah dengan harta tu pondok pesantren, madrasah, bantu guru-guru ngaji, orang-orang miskin, jando-jando tua. Yang mudah biarlah ada ngurus ya bu ya. Ngapa? Ini wujud syukur kita. Sebab kenapa? Kalau kita dengan harta dititip oleh Allah tidak sombong, Allah lebih percaya nitip harta bahkan lebih lama. Yang sedang susah, banyak yang sedang susah. Banyak nih yang atas ku ngatuin terakhir yang banyak utang, insya Allah cepat lunas utangnya. Siapa? Amin. Ini utang galau. Nggak sopan, aku juga utang juga. Aku tadi baru doa tuh biar aku baca utang bulan. Ada yang sedang susah? Susah galau ya. Apa bentuk susah tuh? Kadang banyak ibu rezeki kita sarung. Ayo jangan musim sawit mahal. Lama macet pula, sawit mahal terik pula, so sawitku. Waktunya murah, bukan main panen banyak, murah masalah pula, kapal aku dah naik-naik, utang banyak, rumah kecil, kontrak pula, pak aku buka di kelas rumah aku. Misal dengan ada orang tu, hidup susah, anak 6, 3 cacingan, 2 kurap, 3 kurus kering, so anak kering. Jangan mudah merajuk dengan nasib. Ya bu, kita kalau mudah merajuk nasib, oh ya Allah Tuhanku, pohalku kok. Enggak ngato, ya Tuhan, pohal. Ya saroni ya Allah. Itu kalau kadang kita kalau merajuk nasib, kalau pebala lagi bini. Mula kak kita oman ko, laksaro kita ko. Kata laki dah tahu, mula sesaro ko. Kata bini, kalau kawan sial. Kata laki, kau yang sial bukan ku. Nah belaboh tu. Jangan saling salah, jangan merajuk nasib. Kita masih ada siapa? Ada Allah. Sedang susah, apa usaha kita? Harus berusaha dengan baik. Cari rezeki dengan rezeki yang halal. Jangan tinggalkan ibadah dan perbanyak doa. Lakukanlah sesuatu. Kenapa? Hasilnya pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hidup kau merasa ada Allah, ibu tenang. Ya budak-budak loh. Ibu siapanya kau budak yang duduk di depan kau kaget. Bakal jadi kiai, bakal ngetiku. Oh dia tak tahu ibu. Kita tengok mentulaman bahasa dusun kita kau bu. Tua orang kita tak tahu. Tak tahu tua orang. Tua ayam kita tahu pak. Tua orang tak tahu. Nasib ayam kita tahu. Nasib orang kita tak tahu. Menasib ayam aku lah tahu. Ayam tu bu, orang senangnya mati. Ayam tu. Orang betul nak yang betina DP laki, yang lanang DP bini, ayam mati. Ego pikul ayam mati. Atau ayam melak-lemak kamu belaki bini, aku mati. Itu nasib ayam. Ya bu. Orang mati pula so ayam kok. Mati malam nigo 50 kilo. Ayam mati. Malam 7 speko. Banjir gede mati dulu so ayam lama lubu daripada mati lah kau. Jadi ayam tu memang kita tahu nasibnya. Tapi kalau nasib orang siapa yang tahu? Hari ini kita ibu kadang nengok nyaci anak-anak tu. Ada budak ke sekolah ada sepatu, tas pakai asoy. Ingos kok. Corona ada situ. Susah aja. Gitu kalau nyaci, iya nak sapu seko. Dan kurus ingos kalau sekolah ada sepatu. Kalau nyaci menyentuh ini, apalagi kita tahu untuk wajar, katanya sebelah wajar, semua pak obat labogal. Hati-hati jangan lihat. Jangan mudah kita nyaci orang bu. Kadang hari kau kita ngatonya sekolah ada sepatu 15 tahun yang akan datangnya jadi jenderal. Dah ada yang dah tahu. Hati-hati nih ya. Yang hari kau kita nak mina bobo kita puji-puji caca boleh ke budak kau gemuk nian sepatu mahal tas mahal ilu nian model sekolah di atas jajan ilu badan gemuk sukses roman tuanya sukses kita lantas muji-mujinya terus standar
ibu dak tamat SMA. Allahu Akbar. Nah, kalau kita punya optimis hidup, punya semangat hidup ini. Nah, termasuk adik-adik awak yang sekolah kok. Nah, yang sekolah di madrasah MTS, MAN ya. Nah, yang sekolah di MAN Siko, misal MAN. Kadang ada orang kenalan. Sekolah di mana, Dik? Di MAN. Mana? MAN Batu Gajah. Kecil nih yang saya nyebut MAN kok. Sekolah mana? MAN. Mana? Ya. Memang tak wani nyebut deh. Sehingga ada orang tuh kita takut begitu dikenal orang tuh yang sekolah di MAN di kota. Belum tentu deh. Nasib kita memang kelihatan hari ini tidak sekolah di Makam Sungai, tempat pojok, tempat kecil. Kayak seperti tidak terlihatan ngaumnya MAN ini. Apakah kira-kira Allah nak mubahnya tak baca? Bisa ibu. Entah ketika jadi mak siapa yang jadi? Aku jadi. Tidak kemungkinan tidak saya perhatikan anak-anak di sini. Yakin lah. Ini jadi apa ibu? Jadi semangat awak nih, semangat nih aku masuk dusun. Masuk dusun Dewi. Dan ini ibu, bukan buku puji dekat, bukan. Jadi kalau seandainya bapak ibu pokal maksimal dukung kami, aku tidak dukung kamu ke depan, aku dikutuk Tuhan. Allahu Akbar. Nah, adik-adik semangatlah kamu. Jangan kira misal sekolah DTS Batu Gajah, kaget bakal tidak berbicara di tingkat yang lain, tidak. Nyatanya hari ini sudah berbicara. Drum band banyak sekota Lubuk Linggau, se-MLM, tapi tidak bisa mengalahkan anak-anak yang tinggal di Batu Gajah. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Saya yakin ini luar biasa. Ini kalau dikembangkan potensi anak ini ibu bapak, saya yakin dia bisa berbicara tingkat yang lebih jauh lagi. Amin Allahumma amin. Ini indahnya ibu. Awak ada satu hari ibu. Nah, kemang burhan kau bertiup umroh. Itu. Ada sewaktu lu sapa beliau kau. Aduh, sepasang umat bak orang ibu menangis-nangis di depan Ka'bah. Memang kami kok sampai umroh pasti nangis ibu. Jadi lezat ibadah di situ itu memang nikmat lezatnya. Moga awak doanya dulu yang hadir ko ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan baca umroh galau. Amin. Alamin. Tapi jangan sampai ke musuh-musuhan kok. Siapa nunggu kapung kok. Sepi sebut dekat mana umroh. Aku nunggu siko hilang galau ke bawah kamu. Aku udah tersaka soangan. Jadi giliran mau bakat deh. Jadi ada umat bak orang sepasang. Kan kita kalau sudah tawaf, kami itu sholat dulu sebelum sa'i di belakang makam Ibrahim, sudah berdoa, sudah sholat kami berdoa. Nah doa itulah, sudah doa sama-sama, doa masing-masing. Ada sepasang doa sambil menangis, terseduh-seduh. Ya Allah ya Tuhan, oh Tuhanku, sebuah hal seorang. Aku yang duduk di bawah, aku jangan sambil doa, aku jangan sambil tegak lagi ini, sambil ngadap Ka'bah. Tuhan, terima kasih ya Allah ya Tuhanku, terima kasih ya Allah. Kata sambil ini, ya Allah. Puji kuah apa halwa? Itu besok kau kata halah. Ketemu kalau sesak nafas. Mengingat tu Ustaz, awak kau terima kasih Ustaz Inayah. Tak sakonya 15 tahun yang lalu awak pernah tertanya dengan bibi kan kok kita baca dah kita tengok Ka'bah dah. Kata bini awak, dah kena do kita baca Ka'bah kali kau sabo hidup setengah mati. Tapi mula kan sampai ke sikau gitu. 15 tahun yang lalu, apa katanya Ustaz awak kau anak-anak awak patungan kawan. 5 anakku patungan kalau siku punya 10, siku punya 15, siku punya 20. Cukup lebih, mang dikali 6 juga. Bini aku separuh, mang. Jadi sampai sikau kena siapa mang? Karena anak awak Ustaz nangis dia. Bayangkan. Jadi sesuatu 5 tahun, 12 tahun yang lalu tak jadi, tapi kalau Allah maunya mak mana cara Allah mubahnya melalui anak-anak beliau. Subhanallah. Jadi anak-anak saya beri semangat. Tidak ada yang tak mungkin dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil dalam kondisi hidup ini. So apapun yang Allah akan berpihak dengan kita, Allah pasti ada bersama kita. Maka caranya mak mana supaya Allah selalu ada bersama kita, maka kita harus jangan jauh dari Allah yang menentukan kehidupan kita. Iya bu. Nah kok, aku contoh. Kita misalnya kena kita kok banyak. Apa kena kita dengan Tuhan? Ada tak kira-kira bapak yang kita kok berkena bukan dengan Tuhan? Ada tak kira-kira? Oh iya. Apa baik kita pasti berkena dengan Tuhan. Rezeki datang dari siapa? Allah. Umur kita yang ngenyuknya siapa? Allah. Balak kita siapa yang menyawi? Allah. Apa lagi?
Seluruhnya bu. Rezeki, bala, sehat, seluruh apa urusan-urusan kita itu tak terlepas dari Allah gaduh. Karena Allah lah yang ngaturnya. Artinya siapa yang paling ingin dibela oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diinginkan oleh Allah, semua apa yang kita kendak itu dicapai oleh Allah, maka kita jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu subhanallah, ya Allah ya Rabbi. Kita nih Bapak, syarat nak jadi orang hebat di hadapan Allah itu dikit bu, tak banyak. Apa? Berperbuayan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik dunia akhirat. Apa syarat dari Allah kalau kita nak sukses dunia akhirat? Itu cuma dua. Pertama amal soleh, yang kedua keimanan. Bagaimana supaya anak-anak kita nih bu, dunia akhirat sukses? Baca kita memilikinya sampai akhirat. Anak kita bimbing dua macam kok. Satu amal soleh, yang kedua iman takwanya. Maka kita harus kuatkan agamanya. Kita bimbing, kita dorong, sekaligus kita contohi mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah membuktikan itu. Ketika agama kita jadikan landasan hidup dan fondasi kehidupan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kita jadikan dia sebagai yang mengatur hidup kita ini, kita serahkan kepada Allah, maka yakinlah ibu bapak, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tak masuk akal bagi Allah. Kalau Allah mau melakukan sesuatu, pasti terjadi. Amin Allahumma amin. Nah, cuman kadang ibu bapak kita kok galak tak semading lurus dengan kena juga pengabdian. Ini awak contoh, ibu, oh ibu, coba pernah nanya ibu, mak mana lah cara kamu ngolok laki itu biar tambah sayang, mana coba? Nah, yang deketin laki jangan dulu, ya. Kemudian yang deketin laki, yang laki-laki, yang lapor. Ayo, ibu kan punya cara. Setidaknya bu, membasuh kita kan. Mana cara kita pacak merebut perasaan laki biar tambah sayang? Minimal ibu pacak merebut hati kan bu? Makan di siang. Ya memang macam itu dah. Ngapa sampai bertahan gini, ibu-ibu? Kenapa ibu pacak ambil hati Pakaian dibasuh, ibu ya, digosok, dijemur dulu, jangan digosok. Jemur dulu lah kering, dilipat, digosok. Sudah tua dunia tu, mendini awak tu sampai hari kau nak kapan baju tu nak dipasangin. Oh, kau ingat tu kau baca dengan hati, kau kira. Dah tahu dah keluar kalau isi dompet kau. Ini macam hati. Sudah tu makan, galak sepak. Ni bu, bini awak dah kalau dah sepak makan. Saya ajarkan anak-anakku ajak sepak. Jadi ni itu mengambil. Aku bukan puji jauh dengan istri sendiri. Ya, bini siapa lagi nak puji? Yang hebat tu bu, kalau kita sudah mampu memuji istri di depan orang, itu baru hebat. Itu kapan depan bini, depan orang atau ngatu bini, apa ucap bini kan? Macam. Nah, ada kenal. Biasanya pendek umur biasanya. Saya bu kalau di HP kok. Ada 3 gawian bini itu bu. Kalau pergi yang tidak pergi. Pertama, ya sudah sampai ke belum? Kalau pergi. Yang kedua, kapan sholat? Ya sudah sholat belum? Ketiga, sudah makan belum? Itu selalu ditanya. Tiap kali kau pergi kau. Jadi bersambung terus hati kau. Nggak tahu dah kau nak terpikir lain. Terpikirnya itulah apa? Kau ni ingat. Sudah terkaget pak. Nah, sudah orang kata sudah sampai ya. Alhamdulillah lah sampai. Apa kata lagi? Lah makan belum? Orang kata sudah. Sudah sholat ya zuhurnya? Sudah. Ujungnya apa? Selamat bekerja. Mudah-mudahan sukses sampai ke ujung. Ujungnya apa ujungnya? Ujungnya itu nak hebat. Oh yang tunang, yang menang hati itu yang tunang. Ada satu tulisan dalam hati. Jauh baik. Ya artinya apa bapak? Kenapa kita sebagai suami bisa memberikan sesuatu yang lebih? Karena kita bisa mengambil hati. Ya bu, bu. Iya tanya bapak. Mak mana supaya bini sayang dengan kita? Supaya dia sayang, jangan sakiti. Kan gitu? Iyalah. Kok
dimasak, baju dibasuh tinggal bersih. Umai lo pade, berdana dipacak, dimakan terus, mati disupai. Kau kata bini mati dah kau gacak. Aku berlaki lagi kau macam mana? Tu hal betul pak. Ini kalau bacanya nang hati kan beda. Berarti begitu di saat pelayanan dan kita semakin lurus dengan pengabdian, biasanya hasilnya lebih baik. Kan gitu bu. Nah kita dengan Allah macam mana? Ibu, bagaimana? Kita dengan Allah bagaimana? Aku nak nanya. Kalau dengan santri kau tahu kan? Aku nak nanya gelo-gelo. Bapak ibu semua, rezeki dari siapa? Allah. Bukan? Itu kalau bercakap dengan orang ilmu agamanya tu Allah. Tapi ada pula yang jawab, rezeki dari siapa? Dari laki. Masuk benar. Awak balik tanya, laki kau nak laksan di mana bi? Ini ada kebun sawit. Punya siapa? Punya laki. Tanah siapa? Tanah atas nama lakiku. Siapa yang muka kebun tu? Lakiku. Beli bibitnya siapa? Lakiku. Nanamnya lakiku. Terus orang itu yang ada batang sawit siapa? Diam. Ayo, ya kan? Laki kawan? Bukan kan? Kapan laki kan lagi? Lapanin mau laki? Berarti tak ada ibu. Baliknya kepada siapa? Allah. Umur kita nih panjang pendek dari siapa? Sakit sehat dari siapa? Corona itu masuk atau tidak karena siapa? Allah. Jadi kalau sudah ke situ kalau arah kita ibu tenang hidupnya. Nah sekarang aku nak nanya yang kedua. Yang mana kena kamu betul kejap? Pertanyaan yang kedua, rezeki nak banyak nak dikit? Banyaknya. Dah macam itulah. Kapan kata banyak dikit? Banyak. Urusan netes tak apa-apa. Ada pernah kamu berdoa ya Allah Tuhanku minta rezeki dikit dah. Minta rezeki itu masih banyak-banyak. Nah, coba rezeki nak banyak nak dikit? Umur nak panjang nak pendek? Macam jangan panjang go. Pendek baik. Oh nak panjang nak pendek? Panjang. Kapan kepanjangan dah hilang? Umur dijuk Tuhan 170. Tapi di situ, kemai di situ, cucu belah mati 13, awal lu mati. Lah belah 150, cucu belah banyak mati. Nah tinggal piot gini leo gitu. Bila kemai di situ lah, malam tak lah dapat mati. Allah, 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 la ilaha illallah, Allahu, aku sebulan. Kata piot, oi, nek puya kau mati lah gacang kau. Amat dan kau mati menemati racun kau dak dosolek pacun kau. Warisan ada dikit, tinggal buku cuma 3 batang ada terlebih 10. Sekali ya. Iya, cucu nanti 15 mati je lo mati. Mati di doa aku yuk ya Allah Tuhanku mati lah puyak ku gacang pedih kepala. Jadi jangan panjang kau. Banyak kata umur nak panjang nak pendek? Panjang. Jadi sudah 70 deh. Agak banyak-banyak dikit 80 jadilah. Gak pernah lewat situ wassalamualaikum lah tahu. Ingat saya ada ciri lagi. Nanti gunoi. Umur nak panjang nak pendek? Nah, sudah itu. Bala nak jauh nak dekat? Rumah tangga nak aman hancur? Anak nak soleh nak nakal? Pasti. Ku tanya itu pasti. Kepada siapa kita minta segalanya? Allah. Nah, kira-kira bagaimana supaya rezeki lancar, umur kita panjang, badan kita sehat, kena yang ngejutnya Allah. Artinya ibu, pacak-pacaklah menyenangi Allah. Bukan berarti Allah minta disenangi. Pandai-pandailah kita merebut perhatian Allah dan Allah sayang dengan kita. Kalau itu jadi, insya Allah jadi. Ya bu. Nah iya, kok caca, momo nak banyak, rezeki nak banyak, hidup nak baik, semayangi dah. Ah kira-kira, bu, anak nak soleh, dari kecil anak dah dibimbing dengan agama, dengan Allah, dah jadi. Hidup nak berkah supaya nyaman, mana rumah tangga kau tenang. Tapi rumah tangga kita tidak pernah ada sholat, tidak pernah ada puasa, tidak pernah silaturahim, tidak pernah ada berbuat baik. Jadi contoh, selesai. Maka jadi kita ini bapak nak baik, ikuti aturan yang mengatur hidup kita. Insya Allah Allah akan ngatur dengan aturan yang baik. Amin Allahumma. Amin. Awak ada pernah nanya dengan orang murah Arab? Kan bertanya. Pertanyaan itu tidak banyak.
betino manolah semurataraku yang paling sabar. Pernah nanya? Jadi ada yang nyawab, paling banyak jawabannya betino yang paling sabar semuratara adalah betino Batu Gajah Lamu. Kabar apa yo pedak Allah alam. Dah tapi emang kunyingok gomang jadi memang yo nian, coba muka tu lagi. Muka tu muka penyabarnya. Aja ngok cara dengan yang muka, kamu kecil tua muda kamu kalau ibu ya. Cuma bapak-bapak banyak yang kurus-kurus. Makan hati ya sebelah nanti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memang jadi penyabar. Amin. Itu doa awak. Nah, biasanya Bu, orang penyabar itu ya maka ada mudah. Itu sabar. Ya Bu ya. Panas tenang. Boleh kamu tenang. Jangan tak kerasa berusuk noro. Tak kepanasan. Lebih tenang. Alhamdulillahirabbil. Nah, coba ibu-ibu yang paling sabar semuratara yang ada di Batu Gajah. Kalau ibu manggil anak 3 kali tidak datang, mana je? Hah? Aku yang paling sabar kok. Mana yang di dusun aku? Ibu manggil anak 3 kali, tidak datang. Makan tak? Pasti. Masuk manggil sebelum dah. Misalnya anak ibu sedang main apa? Masih main apa nak kini nak? Ekar, karit, masih main karit. Main bayam, masih. Main lela, masih. Batu kasak, masih. Lagi kok. Cuman apa tu? Karit dengan ekar. Ayo. Jadi itu, jadi, ayo. Kami kunci. Nah, jadi sedang asik-asik main ekar itu ibu manggil. Nama anakku kan main Muhammad. Muhammad, balik. Anak lu tahu. Oke kan cak jadi kan sambil ngangkat kaki coba nekar gitu ni. Anak dah asik, saro bu dia balik. Mat, balik. Kata semua, ai kakek rumah, boleh main. Hoi, Mat, hilang Muhammad, lamat. Kemana Muhammad? Tinggal Mat. Anak-anak, kamu mesti ngerti kapan mak lah sepotong manggil kamu lamahan. Misalnya, Esa, tuh, dah balik, hak, baliklah, mati. Apa lagi? Nama keren-keren ke apa nama gini? Siapa nama? Hah? Excel. Woi mantap, Excel itu mantap. Cuman XL ini kalau sinyal lagi lah. Misal, ada nama XL. Misal, contohnya itu nado XL. Panggilan pertama itu XL. Yang XL udah datang. Apa panggilan? L. X hilang dengan L. Nah, kapan dipanggil L? XL dah datang. L dah datang, Muhammad dah datang, Mat dah datang, biasanya lain panggilan. Apa panggilan? Hoi setan. Apa itu nama? Ngapu ibu marah? Ibu marah kamu? Ibu, kalau ibu manggil anak orang 10 kali dipanggil dah datang, marah tak? Tak lah. Apa kau ini makan uang? Saya kita ada beludak. Ya mak manggil SL, kalau panggil itu 10 lah SL, ini dah datang sih. Kau pula pun nama anak bukan? Tapi kalau anak ibu dipanggil 3 kali dah datang kita marah. Kuncinya Bu. Kenapa kita ibu marah anak orang dipanggil 10 kali kita tidak datang? Karena kita tidak merasa mengandungnya, melahirkannya, membesarkannya, memberi kasih sayang kepadanya. Apa urusan? Tapi mulai ibu sampai manggil anak 3 kali tidak datang kita marah. Seakan ngato, oi nak, oi Muhammad, Uma manggil kau nak. Kau tu dulu 9 bulan sih kok. Ngelahirnya setelah Tuhan hidup kita mati. Apa belum nak? Umbak kau merokok depan. Hah? Umbak kau sudah mati. Gedenya pula bukan main. Kunyuk kau makan, biar kemek kau kurus, sakit kau kubat sekolah, kunyuk sen, jajan kunyuk, tempat tidur kau padek. Kan gitu. Yang bagusnya masuk, kapan rumah manggil kacang balik. Kenapa? Karena yang manggil ke orang yang perhatian, yang selalu menghidupkan gitu. Kan gitu Bu. Wajar kan ibu marah? Nah sekarang mama
Bagaimana kira-kira kalau Allah tuh seperangai dengan kita? Allah tuh seperangi dengan kita betul gajah. Masukku kemana be Tuhan ngulungnya? Dinaik 5 meter lagi ayo pun selesai gitu kan? Tapi kenapa tidak? Allah masih sayang. Kalau seandainya Allah seperangai dengan kita Pak, wassalamualaikum, habis. Allah manggil kita berapa kali semalam? 5 kali. Oh Ustaz, yang manggil itu bukan Allah muazin. Benar, tapi Allah mewakilkan kepada muazin. Panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya lu dah soal. Yang ngato soko kuda ilu, besok kupit. Kuno rumah sakit berobat. Kalau telinga kepala pecah kalau atau tainya letak kepalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Subuh azan kok. Ilu sebut ngeleci ujung Nah, orang jangankan rumah yang jauh dari masjid, apalagi di Makantu. Rumah yang dekat masjid, tapi bukan masjid kau. Jangankan rumah yang jauh dari masjid, rumah yang dekat masjid dan datang subuh-subuh. Yang manggil siapa? Allah. Hayya 'alas shalah. Dipanggil, "Oi, ayo semayang." Kan bahasa gitu. Tapi tidak ada yang sholat. Jadi malaikat nanya, "Caca, ngaro-ngaro, yo." Ada yang subuh. Ada yang mano kain, mano badan, tidak tahu lagi. Kain diliu, badan sudah kain lagi gitu. Kata malaikat, la haula wala. Rezeki nak banyak, bala nak jauh, hidup nak baik, semayang ida, nak mati. Zaman sepangi, gimana itu bahasanya? Ayo, kalau subuh, kalau teratuk, kecapean, capek. Bahasa dusun apa? Kelitaan. Ayo panggil Zohor. Ini kan dalam siang hari. Allahu Akbar. Lain pula lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur. Motor liwat. Aja. Ya kira-kira masuk akal tak kalian kalau Tuhan marah gitu? Macam apa? Oh Zohor ni banyak gawe, badan masih kotor, panggil asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain-lain lagu dah. Dia anak belajar dengan kuna. 5 lagu, 5 waktu, 5 lagu irama. Jadi orang upit tu bingung waktu dia masih sekolah. Caca lagu banyak mazan nariko. Dekat teh sikut tu lawan. Beda-beda lagunya baik. Kami memang belajar ibu. Itu sudah maghrib dipanggil tak datang. Iso wazan dipanggil tak datang. Seminggu-minggu wazan tak datang. Sebulan tak datang. 3 bulan tak datang. Dipanggil tu tak datang. Begitu tak dipanggil datang. Apa? Idul Adha, Idul Fitri. Dipanggil tak? Tak, datang tak lo. Penuh masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba itu tuh takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Baru takbir jam 4 sebelum subuh, sing kecil, bapak letak jauh dulu sungai. Aku nak semayang kayu. Woi bukan main soal baru, koko baru, kepea baru, dalaman baru, solok baru, segala baru. Maju ke depan jam 6 lah ke masjid. Ke malaikatnya ke masjid ya. Agak depan sekali. Tanya wah, boy, mantap mang sehat, alhamdulillah. Poso datang ke alhamdulillah. Poso apa hari? DP 3 hari, alhamdulillah. Poso 3 hari, semayang sahur sekali, umur nak banyak, kiro-kiro. Masuk akal tak makan kau? Dia masuk. Atur lagi. Tapi jam 6 dulu.
Jangan pula kamu turun di masjid kau ada di tempat lain tuh. Mungkin tukang ngebang tuh kesal. Mamang tukang ngebang. Bang Zuhur subuh udah datang. Jadi we, Bang Zuhur dean, berasar dean, mungkin dean, iso dean. Ketika ngebang, dah ngebang kita datang. Hari-hari berbulan-bulan ni azan dia dewe terus. Ketika datang. Jadi katanya cuma mana lah orang datang ke masjid kok. Jam 9 pagi dikunci itu ngebang di balik mimbar sini. Semuanya balik mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sesusunan aku kaget. Apa hal tu? Kebakaran dah orang cepung gitu. Biasa kalau ada kebakaran ngebang gitu kan. Ojo kata itu kade itu kadus. Coba tengok apa hal? Kadus maju duluan. Sapu bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waknya kadus saya situ. Tak. Hei, kamu mana kamu? Apa lagi lo jam 9? Subuh dah lewat, Zuhur belum sampai. Oh lewat, tadi bunyi di apa baik? Pintu kunci, dia macam dulu kan? Ini kunci, lu dalam, di dalam kunci, dia macam masuk, tunggu itu. Oleh so, kadus pun kades, dia bukan dusun kok, coba lagi di situ. Ada yang ngabang jam 9 belum kan? Dusun lagi. Des, apa? Wah Des, aduh gilo. Aduh azan jam 9 Des. Apa? Nah, apa hal jam 9? Ini mahal nih. Ada tak pula segala Des. Gue bercakap dulu ini kena anu penuh aku. Penuh di luar. Azan jam 9. Kita uang azan jam 9. Uang di rumah aku keluar kalau kumpul di masjid nak makan seuang. Kita la ilaha illallah. Gampangnya keluar, tengok uang pintu gue buka belum, diketok mengeluh. Buka. Istanang baik. Itu tak dibukanya. Nah, ada kepala desa, ada kadus, ada kalau. Nah, apa hal kamu kok? Ada satu aku tadi, yang azan tadi. Hoi, kado kadus. Aku lagi lo. Lang apa azan jam 9? Azan kamu nunggu zuhur atau subuh tadi? Kado ini, kata sama mama. Yang gilo sapu. Kata yang azan tadi. Kata kades, kawannya gilo. Masa azan jam 9? Oh Des, awak azan subuh kamu kok udah datang? Azan zuhur kamu udah datang? Asar udah datang, maghrib udah datang, isya udah datang. Katanya datang belum? Itu pas waktu aku panggil kamu udah datang. Aku datang jam 9, aku azan jam 9, kamu datang dulu. Yang gilo sapu. Kata kades, iyo beda. Kado seperti kok kita des yang gilo. Iya. Balik. Bau azan, bau ke masjid. Jadi bapak ibu hati. Cuma jangan diturun di masjid kok. Tuhan lah tahu duluan. Maki mamang bisol. Allahu Akbar. Atau bialau deh halu. Orang lah tahu galau. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Eko kunci pertama, artinya kalau Allah itu kuasa mengatur hidup kita, seluruhnya kita bergantung dengan Allah. Seharusnya kita ibu gantung diri juga dengan Allah. Maksud gantung diri itu bukan orang mati, bukan. Menggantungkan seluruh kehidupan ini hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. In iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tempat kita menyembah, tempat kita meminta. Seluruhnya. Jadi kuncinya Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita buatlah bahwa sholat ini adalah merupakan satu kebutuhan kita untuk mengubah kebaikan yang lain. Amin Allahumma. Amin. Sekarang yang kedua Pak. Ini aku langsung inti kita Isra Mi'raj. Kenapa kita nak sholat? Jadi rupanya Pak, sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban baik. Jadi jangan kita anggap sholat itu sekedar kewajiban. Tidak. Tapi awak nak ngajak dulu-dulu yang datang kok, jadilah sholat itu sebagai kebutuhan kita. Nah adik-adik awak yang masih madrasah, MTS maupun MAN, kunci kesuksesan kamu untuk adik-adik, anak-anak semua adalah bagaimana kamu dengan sholat. Apabila sholat ini pacak kamu lakukan dengan baik, tidak kamu tinggalkan, dan selalu banyak berdoa, dan silakan nanti cek 5-10 tahun yang akan datang bagaimana kehidupan. Karena biasanya ibu anak yang taat ibadah kehidupannya lebih baik. Yakin ya.
Nah ibu, saya kan pernah tahu kawan-kawan. Jadi adik-adik remaja, kalau misalnya ada yang nanya, Ustadz Inaya, Facebook Ustadz Inaya apa namanya? Kan ada nanya kan? Nah minta maaf, saya tidak punya Facebook. Kenapa Ustadz Inaya tidak punya Facebook? Pertama, saya terlalu banyak waktu untuk ngurus itu. Karena kapan Facebook itu dibuka, apalagi yang followernya nanti dengan saya tuh kamen, kalau dibuka, kalau di Jambi itu, yang di Palembang dibuka, di Bengkulu dibuka gitu, ada TKW belum buka, so komen sebanyak itu. Nah sudah ada usaha, aku bohongan tim-tim baik, adik-adik, nah omongan Hendra segala macam, adik-adik, nah suruh dibuat lah Facebook. Aku jangan. Saya punya WA. Jadi WA tuh ada yang masukkan ke WA saya kalimat yang indah nih ya. Dan inilah memang Allah SWT janjikan kepada kita. Apa misal? Kalimat itu begini. Kalau kita susah dari arah mana mencari cara hidup yang lebih baik, maka mulailah dari sholat 5 waktu. Endeknya, kalau kita bingung mencari cara bagaimana memperbaiki hidup, mulailah dari sholat 5 waktu. Saya contoh. Bagaimana anak-anak kita nih Bu jadi anak-anak yang baik. Otaknya cerdas. Dia tuh akhlaknya baik, dengan wong tua hormat. Sekolah rajin, ngajinya rajin. Bagaimana ini bisa kita dapati? Dan cara ngobati camano. Kalau kondisi anak sekarang kan banyak ibu nakal, disuruh ngaji sahonia, sudah tuh sekolah bebal pula, kapan tak bepecut tak wakat, kan banyak tuh jalan tuh. Nah coba kapan sedang punya kondisi seperti ini, coba berunding dengan laki, dicek dulu sholat anak kita lah benar apa belum. Kapan ini belum beres, berarti ini harus dibereskan dulu. Kalau nak membereskan yang lain-lain, nihan nih Bu, ini kunci. Jadi kalau anak kita nak suruh pintar, baik akhlaknya, tapi kalau tidak sholat, ini pemuncak. Ini permasalahan yang pertama harus kita benahi. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti misal masalah ekonomi. Lagi kita nak sering salah lagi ini. Mula kita sahunan Kak, dah tahu. Kalau masalah kau masalah jasa. Kalau kita ada permasalahan tentang ekonomi rumah tangga kita bermasalah, coba cek dulu. Lagi bini lah sholat apa belum? Kalau belum cukup, ini masalah. Bu, Ibu, kalau desa kita masih banyak masalah, Ibu, penyakit merajalela. Kemudian apa yang kita khawatirkan hari ini? Apa? Corona. Ya Bu, insya Allah kalau sholat kita jaga dengan baik, kemudian kita berpinta dengan Allah dan perbanyak zikir, karena kita tahu corona itu datang dari siapa? Allah. Yang akan nyebarnya kepada siapa? Kepada kita. Siapa yang menyebarkannya? Allah. Kena ke kaki kita Allah. Semuanya. Tapi kita coba memulai. Benar kata Mang Faisal tadi apa? Kita ibu sebelum datang corona perbanyak zikir. Kenapa? Corona ini memang ibu bapak kita mesti waspada. Tapi jangan panik. Jangan ketakutan macam itu. Sekarang bukan waspada, tapi sekarang sudah ketakutan. Yang namanya waspada itu apa? Pertama, badan seluruh harus bersih. Kalau lah banyak keluar, balik rumah cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Memang dari dulu Rasulullah ngajar itu. Sudah itu apa Bapak? Pelihara wudhu yang benar. Apa kata Nabi? Di akhir zaman akan terjadi banyak penyakit-penyakit yang mewabah, kecuali umatku yang selalu memelihara wudhunya. Jadi orang yang selalu ada wudhu, insya Allah terpelihara, termasuk penyakit corona. Bahasa Indonesia ke kita kebu corona. Kalau bahasa Arab namanya taun. Iya bahasa Arab itu taun. Jadi jangan lagi kamu panggil tahun-tahun. Hei tahun, sambil corona. Jadi kalau nak agak halus sedikit, hei corona. Tidak usah lagi. Jadi tahun itu corona. Di sini kau tahun apa tahun? Tahun sama udah sunatku. Ada yang tahun. Bapak sunatku tahun. Sama tuh corona duluan. Jadi kalau bahasa dunianya corona, bahasa WHO COVID-19. Nah, itu kan COVID-19. Bahasa Islam ta'un. Bahasa jadi ta'un. Nah, ta'un ini bisa kita hilangkan, bisa kita hindari dengan memelihara wudhu. Wudhu yang mana yang benar? Nanti harus tahu. Bukan langsung apalagi wudhu di sungai.
Pertama ibu cuci tangan. Rasulullah tuh cuci tangan, dibersihkan tangan dulu. Sudah tangan bersih, kumur 3 kali. Sudah kumur 3 kali apa? Masukkan air ke hidung. Itu sunnah. Nah jarang. Jadi orang yang selalu ibu, nah ini orang yang ada potensi bakal kena stroke, potensi yang sering pusing kepala. Ada galak pusing kepala deh? Apalagi pusing kepalanya berubah-ubah. Galak berubah-ubah termasuk itu mutar-mutar. Pagi siko, petang siko, siang siko, malam pening galau. Sudah gajian siko, habis gajian siko, ketemu lagi siko, lagi pergi siko, udah kayak pening galau. Kalian buka pada? Nih ada obat ibu. Cara ngobati silakan dicek nih. Ibu silakan dicoba. Yang sering sakit kepala tidak pernah berhenti, makan obat berhenti dikit, pulang lagi. Ibu sudah bersih tangan, ambil sudah berkumur 3 kali, masukkan air ke hidung, hisap dikit sehingga sampai sakit. Kan kalau kita ngisap tuh sakit tuh, sakit. Kemudian dimbus lagi keluar sampai 3 kali. Biasanya ibu sampai seminggu dalam 5-6 kali kita ulang-ulang itu tidak sakit lagi. Bahkan sampai bisa menyembuhkan sakit yang lain. Orang stroke itu obatnya bu. Dimasukkan air ke hidung, dihisap biar sampai sakit di kepala, keluarkan lagi. Itu sunnah Rasul. Bu, ibu, umur COVID-19 sama corona itu bisa melekat di tubuh kita selama 4 jam. Kalau 4 jam sudah tidak bersih, kita masuk ke dalam paru-paru. Maka umat Islam yang selalu berwuduk dengan benar, kita kan 4 jam sekali wuduk. 4 jam sekali wuduk. Apalagi yang batal wuduk lagi sehat. Jadi sudah masukkan ke mulut kemudian isapkan ke hidung, baru kita ke muka. Muka itu harus bersih, digosoknya, tangan itu digosoknya, dengan kepala itu sedikit, telinga, kaki digosoknya, bersih. Maka orang yang selalu melihara wudhu, insya Allah tidak kena. Mudah-mudahan tidak kena corona. Amin. Yang ketiga apa? Perbanyak zikir. Kalau malam Jumat baca Yasin. Tapi Nabi nganjurkan kita apa Bapak? Kalau sedang mewabah penyakit taun ini, kita diperintah Nabi 2. 1, jangan memasuki daerah yang sedang mewabah corona. Jadi sekarang misal Jakarta, nanti dulu ditunda ke Jakarta. Ibu mau ke Jakarta? Hah? Jakarta? Nah, apalagi datik pengeluar. Saya nanya jangan nak ke Jakarta, nyemak ke kadang-kadang. Nah aman kamu di situ. Corona tu nak nyemak ke jauh, hanya dulu Covid, hanya lewat situ. Amin. Nah, kalau misalnya kata Nabi, kalau ada mewabah, kita tidak boleh masuk daerah itu. Yang sedang mewabah, tidak boleh keluar. Itu namanya karantina dalam sistem kita, melepaskan mata rantai corona ini, jangan sampai nyebar. Yang kedua, ibu bapak, begitu pagi, di waktu pagi, bacakan zikir khusus. Kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu awal malam, maka Allah akan hindari dari santet, sihir, bahkan penyakit-penyakit seperti wabah hari ini. Apa zikirnya Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Awak yakin baca besok tahu? Atau catat nanti ibu baca 3 kali sudah subuh, baca 3 kali sudah sembahyang maghrib. Bu, Bapak, fatwa MUI ini Bapak Ibu perlu juga ketahui. Fatwa MUI boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikan zuhur di rumah kalau virus itu sudah mewabah. Tapi kalau satu pun belum kena, Jumat tetap berlaku seperti biasa. Jadi jangan dipotong-potong majelis ulama itu. Ada fatwanya ibu. Tapi kalau sudah seperti di Jakarta, hari ini tidak sholat Jumat terlebih dahulu. Kenapa? Jangan sampai penyebaran terlalu mewabah dan nanti akan banyak terjangkit virus-virus penyebaran yang lain-lain. Nauzubillahi min. Nah, saya katakan, ibu, ada hal yang pacak kita ubah ini. Misal contoh kecil, awak kan lama bu tinggal di pesantren. Kalau dihitung-hitung di Al-Ikhlas 97 sampai kini masih tercatat nama awak. Sebagai pengasuh hari ini saya sebagai wakil pimpinan pondok di bidang humas di Al-Ikhlas. Berarti tahun 1997 sampai 2020, berarti 23 tahun. Awak sekolah dari pesantren tahun 90, berarti 90 20 sampai 30 tahun.
Berarti umur awak 44 tahun nih Bu, 30 tahun itu semua berada di pesantren. Yang awak tengok ibu, salah satu kelemahan orang masuk anak ke pesantren itu 3. Pertama, mungkin tidak lagi sekarang. Mula masuk anak pesantren, Ustaz tidak lulus negeri. 1. 2, mula masuk anak ke pesantren, ranking 34 sampai 41 pesantren. Bukan seluruhnya tapi kalau 100 paling tinggal 20 seperti itu. Yang ketiga apa? Yang tidak tahu urus lagi dengan wong tua. Nah, kapan enakan akal tuh pesantren. Yang ranking terakhir pesantren. Yang tidak lulus negeri pesantren. Jadi kapan masuk anak pesantren itu jalan yang ngatur. Assalamualaikum Pak Ustaz Inaya. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz deh. Tat dititip awak nak Ustaz Inaya, nak awak kowe pesan itu tat sembahyang rajin, Quran lah hafal juz 30, ngepang nilai pakam, punang sabako tilawatil Quran, sembahyang ngan wong tua baiknya Pak Ustaz, awak titip yo dengan kawan. Kowe bayang kowe ibu mantapnya. Koko sokatu-katu. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Enak mau ya. Alhamdulillah Ustaz Inaya. Tat apa? Titip tak? Titip apa? Kau natar dan awak natar akalnya kata seumai astagfirullah. Mulu yang kau sudah titip pesantren terus. Turun apa Ustaz? Akal sahabat natar lebih. Jadi cuma mau nakal. Ba ini natar diajak belagu. Mati lagi ba diajak belagu lagi ku. Begitu yang itu sudah lebih dalam pesantren lain deh. Tak kuat demi ngurus kau. Oi Ustaz. Kalau anak awak selalu masuk pesantren ilu, kalau keluarnya pade, ay bakal pesantren tidak terlalu hebat. Nah kalau anak awak sebelum masuk nakal keluarnya pade, aku bawa pesantren. Pasti hatiku masuk akal juga, suka tuh di nunggu. Jadi habis perjanjian apa ibu? Sudah lah yuk, kami terima anak kawan dengan surat perjanjian 3 bulan kapan tidak terdidik kami bawa balik. Jalan bosan. Apa yang terjadi? Begitu masuk pesantren semudah aku tadi, nengok matonya no. Yo mato risau bakal lagu terus. Jadi Bu, begitu kami subuh, kan anak-anak itu kan sering subuh kalau seluruh santrimu sholat subuh di masjid semua, sholat apapun di masjid dan selalu tepat waktu. Orang sembahyang subuh semudah tuh Ibu tidur di balik sumur, mulu nalai dapet belakang sumur. 2 hari hilang diketegi nalak tempat biasa. Kapan dicari Ibu keliling-keliling kunyuk sok kasur tempat tidur kan? Naik turun. Oh nah jiku setan lo. Begulung dalam kasur. Bijak kedau. Anu kata dia. Ya Allah nak jiku daripada kau begulung di kasur mak ke masjid bina nak jiku sekolah apa semayang ya Allah. Pedihnya umat kau makan apa kau ya Allah. Bu, baik nado ketemu tu. Tapi akhirnya apa Bapak? Kalau di pesantren kan tidak pernah tinggalkan sholat. Itu kuncinya. Ajak dibimbing, anak-anak dibimbing, nah diajak dibujuk, ya ampun sudah 3 bulan umat datang, dipeluk umat, ya Allah umat, apa umat, sehat pak ya, nyium tangan umat, apa kata umat ya Allah, nak kau lah jadi malaikat kau ya, ya kenal lagi nyium tangan umat, apa kata umat ya sama, ya Allah dasar kau dan kau dah pernah nyium tangan, pulang bahkan kau dah kalau nyium tangan, ingat dong nama Ustaz, alhamdulillah anak awak lah jadi malaikat dah. Kata kuyo bi jika nak kan jadi malaikat, cuman kami mati kering macam malaikat. Pak Muse. Tapi anehnya anak-anak kalau sekolah pesantren enggak, pesantren mana saja. Ibu lihatlah, kamu sekolah di mana? Senakal-nakal anak kita yakinlah dia ada penyaringnya. Ini artinya intinya apa? Anak-anak kita tidak tinggalkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu awak minta nian kita dengan peringatan Maulid ko, kita sama-sama Ibu bermunajatlah kepada Allah, banyak berzikir, berdoa kepada Allah, berusaha dengan sekuat tenaga agar kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan dalam urusan apa saja. Kuncinya tak banyak. Kita jangan tinggalkan lagi sholat, kemudian kita sama-sama lah banyak berdoa dan kita bimbing keluarga dan anak-anak kita. Insya Allah kelak anak kita akan jadi soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, awak titipan kolah yang baca awak sampaikan karena sudah jam 4 lebih. Wah mungkin tak kuat lagi ibu pinggang pula sakit. Kalau kau tegak panjangok kau tegak aman kau jangan kata kamu kau bergaya pinggang kau sakit. Tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, awak terima kasih atas semua sambutan ini kepada adik-adik madrasah. Terima kasih
karena sudah mensupport, memberikan kami semangat, sekaligus artinya memberikan ingatan kepada saya. Artinya apa? Bahwa adik-adik semua akan bersama dengan kami. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, awak ko kena anggap apa? Batu Gajah lamo maupun yang baru ko dak awak anggap orang lain lagi. Nah, mentaro kamu misal dak nganggapku dulu tak serah. Yang jelas ku kini sudah nganggap kamu ko keluarga ku balik. Berarti Bapak Ibu, yakinlah kamu, saya tidak akan pernah melupakan keluarga saya. Nah, saya awak ku ibu ngejuk tahu sebagai berita, supaya jangan kamu bertanya-tanya. Karena kini kamu masih bertanya. Karena ada bertanya, ada kabar? Ibu saya nanya, aku nanya lo. Ada itu kan? Itu ada pula. Kalau udah pasti, ada kan? Sudah tuh sapo pasangannya. Sudah tuh kaget ada ngato. Ayah, suku dak tek berita. Kau kini kau tek berita yang pasti. Nah, yang macam itu, hariko nak awak pastikan. Ustadz Inayat itu jadi nyalonnya apa itu? Nah, ibu bapak sekalian, saya sampai hari ini sudah diputuskan oleh partai politik pertama PDI dan insya Allah nyusul partai yang lain mengusungkan kami bahwa awak dengan Kando Depi Suhartoni resmi berpasangan. Beliau sebagai Bupati Haji Depi Suhartoni, saya wakilnya Haji Inayatullah. Nah, apa yang bakalkan buat Ustadz Inayat? Banyak yang bisa kami perbuat ke depan. Yang sudah ada hari ini hasil dari bupati sekarang dengan wakil bupati sekarang, yang sudah kita lanjutkan. Yang belum baik kita benari, kita perbaiki. Yang sudah baik kita sempurnakan, bukan dihilangkan. Misal contoh ibu, anak-anak yang disekolahkan keluar atas inisiatif bupati dengan wakil sekarang, sekolah ke pesantren di luar situ ibu, ya kan? Apakah nanti setelah terpilih insya Allah kami akan diputuskan tidak di sekolah lagi, ditarik balik dan dikembalikan kepada orang tua? Tidak. Ini harus dilanjutkan dan ini harus kita support anak-anak agar sampai selesai sekolah. Sudah itu apa tugasnya Pak Ustadz? Kalaulah sudah, udah balik. Kemana udah balik? Kita buat satu wadah namanya pondok pesantren modern yang dibangun oleh pemerintah daerah. Sudah itu lebihnya kita support ke sekolah-sekolah madrasah yang ada. Yang budak Keranjayo mano yang sekolah kita ajak, kita biar ngajar di sini. Dan itu diperhatikan. Jadi yang sedang kuliah anaknya kita kuliahkan. Itu satu. Yang kedua, ibu, memperdayakan seluruh sekolah madrasah yang ada di lokal. Jadi bukan ngirim anak-anak madrasah keluar baik, anak-anak pesantren, pesantren di dalam negeri kok diurus juga. Artinya apa? Berapa pondok pesantren kita perhatikan cara hidupnya camano. Nanti kita ke depan lebih kurang orang misalnya kita ajak 300 enak kita pilih sekolahkan untuk disantrikan dia tanpa bayar. Mungkin kita ambil cat 50 suruh dia keluar, yang 250 ini kita bagi ke pondok-pondok pesantren yang ada Musiraus Utara. Jadi hidup pesantren di Siko, anak-anak kita yang berpotensi bisa sekolah lebih layak lagi. Banyak hal ibu yang pacak awak gawekan, terutama majelis taklim yang awak rindu. Nah ibu kepengen ya awak tuh hari besar Islam macam ko. Kan ibu kan kepengen kalau mama dede datang siko, benar? Nah ibu kan kalau nak musim mama dede ke situ. Nah kita ceput, siko kau pi siko sama siko. Nah kita ajak ke Moratara di Mano, di lapangan Mano, kita ajak. Sudah tuh sekali-sekali kita ajak Ustadz Abdul Somad. Ustadz Inayat pacak bawa Ustadz Abdul Somad ke Musiraus Utara. Kalau saya ditakdirkan Allah terpilih ibu, saya akan bawa Ustadz Abdul Somad ke sini, walaupun hanya satu kali. Ustadz ada linknya Pak Ustadz. Oh, yang ngatur jadwal awak di Jambi itu juga yang ngatur jadwal Abdul Somad yang ada di Jambi. Jadi yang ngatur dua jadwal kiai itu siku uang. Jadi kalau awak nak nyuruh melalui jadwalku bisa kita dapati dan itu bisa kita datangkan beliau ke sini. Sudah tua apa ibu minta satu Muharram kita kebiarkan tahun baru Islam. Apa kita undang Nasi Daria? Ibu kenal tak Nasi Daria yang soalnya nyanyi itu ya? Kita undang. Betino kalau bermusik subhanallah. Aku kepengen dan kebiar itu harus kita galakkan setiap tahun dan setiap peringatan agar Muratara ini benar-benar menjadi Muratara berhidayah. Anak-anak yang berpotensi nanti adik-adik, kamu yang tamat man, otak kamu cerdas, kamu ada hafalan, ibadah kamu baik, nanti diseleksi akan disekolahkan menjadi S1. Berdasarkan hasil tes jadikan S1 untuk sekolah gratis kuliah tanpa bayar. Jadi banyak hal agama kena awak buatnya nih bu. Jadi minta tolong nih. Kalau ibu misalnya yakin dengan kami berdua kau pacak mengubah Muratara lebih baik, aku kira kamu tidak salah milih lagi kalau milih kami. Nah kira-kira aku nak nanya kau. Kalau kamu nengokku gini kan potongan kiai. Enak kalau udah serba. Nah sekarang aku capak serban.
Kalau ku tegak pamanku, ada tak potongan wakil bupati? Nah, apalagi melepas KPA, woi beda. Jadi kalau sudah ada potongan apa salah? Jadi awak berani bercakap kok kena dulu awak kan. Ibu banyak istikharah, berdoalah, kemudian nanti dulur-dulur besan-besan tempat lain ditelepon, itu ada dulur yang nyalur, sampaikan. Dan kami yakin Bapak Ibu, kita akan buat Muratara ini menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa. Doa yang pertama, mudah-mudahan Kabupaten Musirawas Utara akan dilindungi oleh Allah dari penyakit yang mewabah hari ini. Amin. Terutama desa kita Batu Gajah Lamo, Batu Gata Baru, Kabupaten Musirawas Utara. Ya Allah, Allah jauhkan kita dari penyakit corona. Amin. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar anak-anak kita ini seluruh pengaruh setan, jin, iblis akan dilepaskan daripada kita. Anak-anak kita jadi semangat belajar, rumah tangga kita aman, dan rezeki kita berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin la'ammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama huwas samii'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samii'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samii'un 'alim. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna ya Allah minan najihin was-sabirin was-salimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tadi siraman rohani